Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Maiwa TV. Kali ini kita masih membahas tentang kisruh atau ribut-ribut Munaslup Ikatan Alumni Universitas Muslim Indonesia pada tanggal 18 yang lalu. Banyak hal yang diperdebatkan dan diperbincangkan di antara alumni. Ada yang kritis, keras, sedang, dan lain-lain. Tentu segala hal yang menyangkut kritikan dan masukan-masukan tentu alangkah bijaknya bahwa itu dijadikan pertimbangan dalam langkah-langkah para pemangku kepentingan untuk membenahi ikatan alumni. Di studio kami sudah hadir seorang aktivis yang kira-kira relevan untuk membahas ini. Kebetulan juga alumni dari Universitas Muslim Indonesia. Assalamualaikum, Ibu Andi Tendri Ubah. Ya, Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Kak. Sehat ya? Alhamdulillah. Beliau ini adalah alumni Fakultas Teknologi Industri angkatan 1988, Bu ya. Oke. Dan melihat kurikulum vitae-nya sangat layak untuk membahas atau mengomentari tentang segala sesuatu yang diributkan oleh sejumlah alumni. Khususnya soal musyawarah luar biasa, musyawarah nasional luar biasa IKU ini. Pertanyaan pertama, Bu, apakah mengikuti perkembangan yang terakhir? Kalau perkembangan jauh hari sebelum diadakan Munaslup itu, kami sudah mengikuti perkembangannya. Tetapi untuk mengikuti langsung pada saat terjadi pelaksanaan, saya nggak ikut. Tetapi untuk isu yang sebelum dan pada saat terjadi, saya mengikuti. Masih ikuti ya? Berarti kan tahu sedikit atau banyak. Apa pendapatnya sementara tentang pelaksanaan Munaslup itu? Saya mengatakan bahwa ini kejadian atau pelaksanaan ini antara ada dan tiada. Oh, iya. Karena saya mau bilang ada, ya. Tetapi kalau prosesnya yang isu yang masuk di grup alumni saya atau di alumni yang lain, alumni yang lain, mereka mengatakan bahwa ini sudah cacat hukum. Tetapi yang masuk di lingkungan pada saat pelaksanaan itu ada beberapa adik-adik kami yang mungkin secara tidak paham secara global ya. Secara garis besarnya. Ya itulah. Ya karena memang sebagian ya berdasarkan pengamatan kita bahwa sebagian memang teman-teman alumni tidak mengerti masalah yang terjadi. Nah mungkin forum-forum beginilah yang tugas kita dalam memberi pencerahan pada teman-teman. Oke, ada lagi perbincangan di kalangan teman-teman alumni tentang pelaksanaan bahwa mereka semua mengatakan bahwa ini adalah prosesnya artinya atau kata kasarnya adalah cacat hukum. Tetapi dalam hal ini kita kan tidak paham. Mereka membaca anggaran dasar atau anggaran rumah tangga pada saat atau sebelum, kan kalau orang mau munas atau mau apa, kita kan persiapkan dulu landasan hukum kita. Itu adalah ADRT. Itu kita tidak paham yang terjadi panitia pelaksanaan itu, dia paham tidak ADRT ini. Nah kemarin terkonfirmasi bahwa di podcast ini juga bahwa ada salah satu yang kita jadi narasumber bahwa memang clear bahwa pada pelaksanaan itu tidak membahas ADRT. Terus gimana tuh? Itulah cacat hukum sebenarnya. Cacat hukumnya, ya? Cacat hukum yang dalam artian sebenarnya dalam organisasi sih tidak ada landasan bahwa mengatakan kalau kita munas atau munaslup harus ada, tetapi kan dari dulu peraturan ada. Begitu ada anggaran dasar, kita mengadakan kongres, kita mengadakan munaslup harus didasari dengan ini ADRT. Kalau begitu statusnya boleh dibilang tidak sah ya, atau ada kalimat lain? Kalau tidak sah barangkali istilahnya apa ya cacat hukum itu saja.
Oh, cacat hukum. Karena sekarang kalau sudah cacat, ya kita bicara, coba-coba kita bicara jalan keluar. Terus kira-kira kemungkinan jalan keluarnya apa? Ini kan barang ini kan sudah terjadi nih. Yang kemarin kan sempat saya juga mendengar dan ada yang masuk di WhatsApp bahwa ada usaha untuk mensomasi. Itu sebenarnya langkah yang bagus, yang langkah awal untuk memperingatkan atau istilahnya kok itu panitia secara halus bahwa lobby kita jangan perbaiki dulu ini. Iya. Jangan apa ya. Nah, somasi ini itu saya juga mendengar, apalagi bahwa ada konferensi pers saat itu bahwa mereka lakukan somasi. Memang isinya adalah silakan melakukan perbaikan atas cacat yang tadi itu. Ya. Karena tidak mungkin juga ada pengurus, tidak ada ADRT-nya. Ya. Jadi di mana saja organisasi itu kalau sudah cacat hukum, cacat proses itu mau IKA mau organisasi manapun itu harus kalau dia melangkah pada awal somasi, lobby yang perlu, yang mengsomasi dengan yang disomasi itu harus, kecuali kalau memang yang disomasi tidak mau tidak mau berniat baik membuka untuk diri. Betul itu. Jadi semacam apa ya, berembuk lah, ketemu lah, masing-masing pihak menurunkan egonya untuk bertemu, mencari jalan keluar. Karena kita ini bukan anak mahasiswa. Kita ini sudah istilahnya mau dikatakan matang pemikiran, panitia juga pasti lebih matang dari saya. Misalnya dari kita di sini bahwa kita mengambil tidak mungkin kita mau mendengar sepihak ini yang mensomasi karena pasti alumni juga. Ya. Nah, kalau misalnya ini nih sebenarnya sama dengan teman kita yang kemarin Mas Rudi menyarankan bahwa ini lakukan rekonsiliasi. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu. Iya. Bahwa rekonsiliasi artinya bertemu, berembuk untuk melakukan apa ini jalan keluar terbaik. Boleh juga sebenarnya. Tetapi saya berpikir dari awal ini langkah somasi mungkin lebih sedikit mengena, artinya kalau misalnya kelompok panitia ini ada sedikit yang ada hubungan kekeluargaan atau ada hubungan emosional antara mensomasi dengan person yang di dalam ini, misalnya ketua panitia, sekretaris panitia. Biasanya kan kalau panitia inti, ketua, sekretaris, bendahara atau wakil ketua, ada salah satu di situ sebagai juru bicara dari yang mensomasi ini, supaya istilahnya selesai. Artinya mesti ada penengahan kalau ada harus penengah, sedangkan peperangan ada juru damai. Sementara gini, ya sama juga yang saya sampaikan kemarin bahwa biasanya yang jadi penengah itu biasanya kalau kita organisasi kekeluargaan di kampus, ada pengurus, ada alumni, ada pihak rektorat. Biasanya pihak rektorat jadi penengah. Ini masalahnya di bagian dari masalah ini. Sekarang ini kira-kira nih siapa yang pihak yang mesti jadi penengah kalau begini modelnya? Atau yayasan? Saya berpikir kalau yayasan mereka juga tidak paham. Yang memang sebenarnya pihak rektorat, tetapi kan dalam hal ini dia yang berperan di dalam kisru-kisru ini. Taruhlah kita tidak mau fokus kepada pada person, tetapi betul. Prosesnya itu ada di situ. Jadi harus memang ada. Kalau saya sih yang terlibat, saya manggil langsung itu sekretaris panitia. Mau ndak istilahnya IKA ini dilihat, IKA UMI ini dilihat di luar baik namanya, ataukah memang sengaja mau seperti ini. Kan ada dua versi, mau baik atau memang mau tidak baik. Karena mau pura-pura baik. Itu. Karena kalau mau baik harusnya kan berembuk ya. Atau jangan-jangan begini. Misalnya nih, anggaplah misalnya dia tidak mau berembuk. Jangan-jangan karena misalnya khawatir bahwa kita akan pihak penggugat ini mau melakukan perubahan atau mengkoreksi daripada pengurus yang terpilih.
Saya berpikir jangan harusnya panitia tidak berpikir negatif seperti itu. Harusnya begitu ada somasi, somasi itu kan ada gerakan, gerakan dari luar bahwa sebagian besar alumni tidak menginginkan seperti ini. Nah, inilah organisasi sebenarnya yang harus paham orang bahwa di dalam satu organisasi atau lembaga itu harus ada kesadaran. Terus kalau jalan terus Bu, gimana nih? Nah inilah saya kemarin bincang-bincang, yang mensomasi kasihan juga. Untung kalau belum yang dikatakan kemarin Kak Yul tadi bilang rekonsiliasi ya. Kalau dilakukan itu nanti tidak terjadi juga, karena kita tidak tahu apa isi kepala dari semua yang memproses ini. Ada sebagian alumni adik-adik bilang ini kan prosesnya, jika saya berpikir semua proses akan prosesnya cacat, prosesnya tidak bagus, akan melahirkan hasil yang tidak bagus. Tidak mungkin proses bagus akan menghasilkan yang tidak bagus. Jadi ini inti dari satu persoalan proses memang. Jadi kalau prosesnya sudah tidak masuk di akal, berarti hasil kan tidak masuk di akal juga. Logikanya begitu. Tidak usah bilang saya tidak persoalkan orangnya yang berjalan. Oh tidak bisa. Tidak bisa. Akhirnya itu jadi turunan. Jadi yang dipersoalkan itu meskipun tidak secara langsung, tapi hasilnya juga akan terbawa-bawa. Hasilnya akan terbawa. Itu tidak bisa, pasti ikut hasil. Bagi situ ya. Oke. Kalau misalnya begini, saya coba-coba misalnya memahami jalan berpikir, katakanlah pihak rektorat misalnya. Oke, enggak usah dipeduli itu somasi. Toh nanti kan kita bisa penuhi syarat-syarat yang tidak dijalankan saat itu, misalnya ADART. Kita bisa penuhi dengan cara membuat kemudian gimana itu? Apanya? ADART misalnya. ADART misalnya ini cacat, tidak dibahas pada saat Munas. Tapi dia bilang, udah nggak usah kita peduli nih yang protes-protes, kita laksanakan, kita adakan ADART tapi setelah pengurus terbentuk. Mungkin sebenarnya dia tidak bisa begitu, karena alumni ini bukan 100 orang. Diam 100, muncul 100. Dan alumni ini bukan alumni yang semua cuman seperti saya misalnya, bisa memberikan narasumber, bisa memberikan masukan, tidak ada action kok. Ada yang lebih bagus. Banyak lebih hebat. Alumni. Nah, bagaimana orang luar, misalnya alumni UMI yang tinggal di Kuala Lumpur melihat seperti ini, kan diketawai kita. Belum alumni lain, belum alumni universitas lain. Padahal UMI begitu besarnya, ada profesi, pokoknya semua sudah lengkap di dalam. Alumninya tidak bisa dibina, padahal alumni ini sudah berumur berapa? Berarti ini barang harus diperbaiki. Memang harus Sekarang diperbaiki. Pertanyaannya dengan cara apa ini, Bu? Kalau misalnya ada rekonsiliasi, dengan cara apa? Apakah memang mutlak harus diadakan munaslup ulang atau bagaimana? Kalau saya berpikir, Kak, yang memulai saya kembali ke somasi itu sebenarnya itu langkah awal yang bagus. Karena sambil kita berdoa, semoga Tuhan mencolek semua itu ada perangkat di dalam itu, bahwa dia sadar bahwa apa yang kita lakukan kemarin itu memang salah. Karena dia tidak paham. Kalau saya sih sebenarnya paham enggak Bapak, Ibu atau kakak senior yang namanya anggaran dasar dengan anggaran rumah tangga. Di komisariat saja kita akan adakan munas tanpa anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Enggak usah adakan. Enggak usah diadakan. Karena tidak ada ADART. Karena kita akan capek. Karena pasti akan ada protes. Berapa alumni misalnya komisariat ini? Ini UMI. Belum tidak ada tidak ada ADART-nya. Tidak ada ADART-nya, bagaimana caranya? Sedangkan orang-orang yang membahas atau yang melaksanakan hajat ini adalah alumni UMI. Alumni semua yang notabene adalah orang terdidik. Orang terdidik. Minimal S1 semua. Paling sedikit itu Kak, doktor. Ya, betul. Tentu mungkin sebagian dari mereka sejauh ini tidak bicara, bukan berarti tidak paham dan tidak protes.
Iya, iya, iya. Ya kita inilah yang mungkin yang saya mewakili. Ya. Semoga kita didengar. Ya. Dan ini begini, perlu disclaimer mungkin juga kita bahwa apa yang alumni lakukan itu sebenarnya demi kebaikan UMI dan IKA itu juga sendiri. Termasuk siapapun yang terpilih nanti. Siapapun. Ya. Mau terpilih lagi, maunya panitia terserah. Tetapi karena memang awal dari ini harus kita perbaiki, tidak bisa tidak, karena kalau kita tidak perbaiki, barang ini akan berlanjut dan akan busuk sebelum waktunya. Sebelum waktunya akan busuk. Itu kalau kita diamkan ini. Apalagi kalau namanya di Karbi, kan ini karbitan ceritanya. Iya. Nah ini kan, jadi ini tadi saya ulangi tadi soal disclaimer kita bahwa apa yang teman-teman alumni lakukan itu demi kebaikan orang-orang pengurus siapapun yang akan terpilih nanti dan demi kebaikan kampus juga ya. Jadi jangan dicurigai macam-macam, kira-kira begitu. Ya itulah sekarang istilahnya saya lihat. Kalau saya seperti dulu tidak mengingat bahwa kita ini sudah berumur, nah saya datangi kan, saya datangi. Kalau saya tahu itu kalau tidak bisa saya tidak bisa langsung ke ketua panitia, paling tidak karena ini pasti busuk. Pasti busuk betul. Karena semua komisaris, semua alumni, seandainya bisa dihitung bahwa alumni yang WhatsApp, menelpon, bagaimana ini Kak, bagaimana? Aduh, saya sebenarnya tidak terlibat dalam hal itu, cuman kita prihatin. Ya alhamdulillah dengan kalau kita misalnya ini semoga ada yang mendengarkan pihak panitia atau pihak yang berkompeten di dalam pelaksanaan hajat kemarin itu, mudah-mudahan dia mendengar kita, terbuka pikirannya, dibukakan pikirannya sama Tuhan, karena kita ini kampus Islami, mau tidak mau kembali ke yang menggerakkan hati kita. Nah, yang saya tidak pikir bahwa panitia atau yang melaksanakan hajat itu atau tuan rumah ini tidak pernah berpikir bahwa ini bukan anak TK. Dan bukan milik Anda sendiri nih, Kak. Ini IKA ini adalah lembaga yang berstatus hukum, yang ada payung hukumnya, yang ada di anggaran dasar bahwa dia otonom. Ini contoh kecil lah ini misalnya. Tidak bisa. Ini contoh kecil dengan tidak adanya ADRT. Sekarang saat dia malah membuat surat keputusan, SK kepengurusan, terus konsiderannya atas dasar apa sudah? Tidak, itulah. Berarti nanti tinggal memutuskan saja. Sepertinya ini yang tuan rumah ini atau yang melaksanakan, yang punya hajat ini tidak pernah berpikir sejauh ini. Mata memandang dia pikir, dia tidak pernah berpikir bahwa alumni UMI ini sungguh diperhitungkan di dunia luar, jangankan di Indonesia, di Kuala Lumpur, di mana saya itu kan alumni UMI. Dan dengan tidak memperhitungkan itu kan justru sepantasnya alumni juga tersinggung. Iya. Berarti ini tidak dianggap. Nah, di mana-mana dan dianggap mengerti. Di mana-mana kita pergi, taruhlah seperti saya ke sini, kemana-mana keluar. Paling sedih, paling kecil itu alumni UMI itu dia setingkat eselon 3, paling kecil. Nah kalau dia malu kan, pejabat misalnya kan. Malu terus itu kampusmu begitu. Masa kampusmu begitu? saya sudah dewa, masa UMI begitu? Tidak bagus begitu, sering batang. Saya kira tertangkap ini poinnya bahwa ini bukan sekedar soal siapa yang jadi pengurus dan bagaimana, tapi ini ada soal harga diri komunitas. Komunitas kita ini kan yang luas. Person alumni itu begitu disebut wisuda nomor alumni, dia kan sudah alumni. Besoknya dia sudah alumni. Begitu dia keluar dari lingkup UMI, dari kampus, mereka membawa beban mereka ada di sini bahwa saya adalah alumni UMI dan dia berusaha untuk menjadi dirinya. Nah begitu ada kisru begini, masa kok begitu? Kalau malu-malu. Memandangku di sini. Meskipun kepedulian itu
tidak sama sekali tidak ada kaitannya keinginan untuk menjadi pengurus atau jadi panitia, sama sekali tidak ada. Enggak. Saya yakin bahwa 80% atau 75% alumni UMI tidak ada yang berpikir begitu. Itu dia. Ini kayaknya yang belum dia paham. Dia nggak paham itu. Jangan-jangan kalau kita protes dikira mau juga jadi pengurus. Belum tentu. Banyak zaman-zaman cuma bangganya sebagai alumni UMI. Kalau diurus dengan baik. Diurus dengan baik. Begitu kita masuk kampus, ketua IKA-nya kan ini, pengurusnya ini, bangga kita. Bangga kita, betul. Ada kebanggaan. Karena mereka kan simbol. Simbol. Kalau salah-salah ya kita juga ikut-ikut. Nah, itulah. Saya sebenarnya secara pribadi juga tidak pengurus yang punya hajat ini jangan sampai memang dia cuma alumni yang tidak paham dengan aturan atau kaidah-kaidah yang akan dilaksanakan ini si hajat ini. Atau pura-pura nggak tahu, Bu? Saya berpikir tidak semua paham. Tidak semua ada yang paham dan ada yang pura-pura tidak paham. Kalau yang paham itu ya kalau Anda tidak paham kaidahnya bertanya lah. Iya. Tapi satu lagi Kak, kalau misalnya 10 ini yang punya hajat, artinya dia bersatu bersaudara ini 10 orang, 3 orang atau 4 orang lah yang paham dengan kaidah-kaidah seperti ini, harusnya kan dia tahu, kasih tahu. Memperingatkan. Sini kau dulu, harus ini begini nah, kalau tidak nah hantam itu orang dari luar. Atau jangan-jangan dipikir kalau dihantam gampang Ji. Mungkin karena penentu kebijakan harusnya memikirkan itu, bukan yang orang sekelilingnya itu. Penentu kebijakan itu harus dia paham bahwa ini. Kalaupun penentu kebijakan itu tidak paham karena sesuatu dan lain hal, harusnya orang kan ada tangan kiri, ada tangan kanan yang bisa mengatakan bahwa komandang itu sebutlah pembisik-pembisik. Dan itu pastilah. Atau jangan-jangan justru menjerumuskan. Tanya besar lagi. Kalau menjerumuskan, ya udah enggak apa-apa aja aman gitu. Itu bahaya. Nah, sekali lagi koreksi ini, kritik ini atau saran ini adalah demi kebaikan kita semua. Dan Anda yang ada di dalam. Kebaikan alumni. Alumni, Anda ada di dalam. Sekarang itu kita masuk ke tadi soal otonom. Sebenarnya di kedudukan otonom ini pengertiannya gimana nih? Di dalam berorganisasi sebenarnya, bukan cuma di IKA. Hak sebenarnya itu otonom itu kan harus berlandas. Otonom itu dalam artian kasarnya kan harus hukum. Hukum, betul. Ada payung hukumnya. Nah, semua IKA saya sempat karena mungkin saya sering membaca kemarin beberapa bulan yang lalu saya membaca bahwa kampus dan lembaga akademik dengan lembaga alumni itu memang harus otonom. Artinya otonom itu terpisah. Tidak saling mempengaruhi atau tidak bisa, Pak. Tapi ada kerjasama. Harus ada kerjasama. Karena ada garis koordinasi namanya, bukan garis komando. Kita bukan IKA itu bukan subordinasi daripada kampus. Artinya tidak boleh diperintah. Tidak bisa. Terus soal pelaksanaan munaslup kalau orang-orang yang pelaksananya adalah orang kampus gimana? Jelas cacat, Kak. Karena bukan komando. Bukan komando. Tapi dia bilang begini, jadi saya coba memahami alur berpikir mereka saya bicara. Ya dia kan juga alumni juga. Kan ada di anggaran dasar. Ada di anggaran dasar. Kalau saya pernah membaca terakhir itu alumni yang berkedudukan di kampus. Jangan jadi pengurus. Ada, Kak. Karena memang mudah-mudahan saya salah ya. Mudah-mudahan saya salah. Kalau yang saya baca di sini di pasal berapa itu pasal 3 dan pasal lain, ini anggaran dasar yang lama ya. Anggaran lama bahwa yang dibahas ini baru terbatas pada ketua umumnya. Nah, tentu secara etika
sebanyak itu juga menggambarkan bahwa pengurus lain itu sebaiknya juga jangan. Tidak, memang ada memang aturan. Kayak saya ndak ya, mudah-mudahan karena ini ADRT kan terbitan tahun 1999. Betul. Tetapi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dalam organisasi itu kan tidak sembarang juga kita istilahnya mengganti gitu ya. Harus ada memang istilahnya ada dasar hukum. Ada alasan. Ada dasarnya bahwa kita rapat untuk merevisi pasal ini tentang keanggotaan, merevisi tentang misalnya apa gitu. Syarat-syarat semua. Dasar-dasar misalnya benderanya apanya kah semua. Kan ada semua dibahas. Itulah yang sebenarnya semestinya dibahas pada Munas kemarin itu. Tetapi memang saya perhatikan sebenarnya isu feeling saya sebelum jadi Munas, kenapa ini tidak ada gerakan? Begitu selesai tidak ada gerakan, langsung bergerak, ombak keras. Dan memang saya termasuk yang mengamati dan sempat hadir meskipun bukan sebagai peserta. Memang sedemikian rupa, yang membacanya kita membacanya sedemikian rupa memang dibuat supaya ini tidak terlibat banyak orang dengan cara salah satu sterilisasi. Tidak boleh masuk area kampus siapapun yang bukan peserta. Dan ini mungkin juga maksudnya barangkali begitu supaya ini tidak perlu orang tahu lah, biar jalan aja. Itulah dia apa istilahnya ya, yang mengadakan hajat ini membuka celah sendiri buat alumni yang lain masuk atau mempertanyakan apa gerangan yang terjadi kok ada seperti itu. Padahal kalau kita mau hajat seperti ini harusnya didatangkan semua, bahkan yang dari luar juga harus didatangkan dengan acaranya, hajatnya bukan cuma istilahnya kalau pengantin kita cuma bawa amplop habis makan pulang. Bukan, karena ada hal lain, ada matama, ada kita saling gimana kabarnya, taruhlah seperti ada seminarnya, ada apalah, ada rangkaian dari acara itu. Contoh misalnya, kalau ini dianggap ini agenda tunggalnya adalah pemilihan ketua saja. Yang tidak membahas ADRT itu kan berarti kan pemilihan ketua pun harusnya juga melakukan sosialisasi kepada pengurus bahwa siapa yang berminat jadi ketua harus diberi ruang. Ada sebenarnya dalam hal Munas, enggak usah kita berbicara dulu Munaslup, karena Munaslup itu ada begitu Munas tidak sesuai dengan rencana kita. Harusnya sebelum Munas, jauh hari sebelum Munas atau acara ini harusnya kan ada draft bahwa kriteria calon 3 hari misalnya. Harus diumumkan di media. Terus kalaupun ada bahwa ada namanya kan yang semua kegiatan itu ada titipan kan? Ada silakan, tidak apa-apa. Apa titipan tak? Supaya kita cut ini kriteria calon ini, pendaftaran calon ini kita yang jadinya seminggu bisa 3 hari. Itu kan. Dan syaratnya itu harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Mau 1 hari, mau 2 hari harus biaya pendaftaran misalnya, ini paling terkecil, biaya pendaftaran segini dan batas pendaftaran jam 11.59 dini hari. Kalau sudah dikasih kesempatan orang mendaftar, tidak ada yang daftar, cuma ada 1, ya tidak apa-apa. Kita jalan, aman sebagai penyelenggara. Bahwa saya sudah kasih kesempatan. Ini penyelenggaranya sudah ngotot, tidak paham ini. Dia tidak tahu makan songkolok atau tidak. Tiba-tiba sakit perutmu. Dia tidak paham kan, dia tidak paham. Ini masalah. Karena saya tidak tahu dia paham, dia tidak paham atau pura-pura tidak paham. Ada 2 versi kan. Dan kan tidak salah akhirnya alumni berkesan bahwa ini sengaja memang tidak memberi ruang kepada calon-calon lain. Ya, padahal banyaknya calon. Tapi kalau saya berpikir semua, artinya tidak semua lah taruhlah 70%, 65% mengatakan bahwa dari awal tadi
proses yang cacat. Kita tidak mau tahu hasilnya mau apa? bundar, mau segitiga, mau segi empat, siapapun dia. Tetapi dari hasil proses, kalau prosesnya segi empat, pasti segi empat juga keluar. Saya kembali sedikit soal otonom tadi. Iya. Ini otonom tadi ini kita belum temukan aturan yang membahas soal boleh tidaknya pengurus selain ketua umum merangkap sebagai aparat di kampus. Tapi secara logika bahwa kalau akhirnya pengurus IKA itu adalah orang-orang kampus, nah akan jadi masalah. Tiba-tiba misalnya nanti orang-orang kampus, katakanlah petinggi kampus punya kepentingan atau misalnya ini kalau punya kepentingan, maka tentu yang pengurus IKA ini kan akan manut, tidak akan berani dia. Memang iya pasti kan. Iya. Nah ini misalnya kalau misalnya katakanlah dekan atau WR misalnya tidak punya kepentingan terhadap kecenderungan pada calon tertentu, aman. Tapi kalau dia punya kepentingan kan tinggal dia bilang pilih ini. Kalau saya melihat ya memang ada halus atau tidak halus, ada atau tidak ada, jelas ada. Ada penggiringan gitu ya. Ada penggiringan ke arah situ. Karena apa? Ini alumni kan. Alumni dari tahun berapa sampai sekarang, namanya kan alumni. Betul. Begitu kita mau selesai wisuda kan ada beban di dalam itu. Nah itulah. Nah itulah. Nah ini nih kira-kira nih soal otonom. Berarti saran kita adalah sebaiknya, ya mungkin bukan sebaiknya ya, semestinya bukan orang kampus, orang kampus. Jadi karena dia bukan orang kampus, kalau alumni berbicara tentang kampus dia tidak punya beban. Iya. Ya kalau alumni dia juga orang kampus juga mau bicara apa dia kalau tidak bisa. Tidak bisa. kembali ke istilahnya mentah gila. Mentah gini ya, oke lah. Itu kendalanya saya kira. Belum soal lain, banyak hal yang kira-kira sebenarnya harusnya diperbarui seandainya ada membahas ADRT yang kemarin. Contoh kisru kemarin itu soal ada alumni yang bukan alumni S1 tapi diangkat sebagai ketua ikatan alumni. Sebut saja itu alumni Makassar. Orang protes kok bukan S1 di UMI kok jadi ketua IKA. Diajukan ya. Sekarang pertanyaannya tidak dibahas di ADRT bahwa itu ada hanya S1 yang boleh. Harusnya yang kemarin itu harus membahas itu. Kenapa? ADRT lama kan ini produk lama. Produk lama sudah tidak relevan sekarang. Dulu itu waktu dibuat ADRT ini kan UMI belum punya belum ada pasca sarjananya, Bu. Jadi tidak perlu disebutkan. Betul. Sekarang UMI sudah punya pasca sarjana dan punya juga ikatan alumni S2. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana ini aturan ini? Nah, tidak dibahas kemarin ini. Nah itu yang rancu sebenarnya. Jadinya. Ini yang harus diperhatikan sebenarnya. Harus, makanya jadi relevan bahwa ditanyakan ya harus dibahas dulu ADRT. Harusnya kemarin sebelum terjadi hajat ini, harusnya memang dia jangan adakan hajat kalau belum dia dapat ini. Dia harus pelajari dulu ini. Kayaknya dia sudah tahu, jangan-jangan dia sudah tahu. Cuma tidak mau dimunculkan. Kalau dia mudah-mudahan salah ya. Mudah-mudahan kita salah ya. Kalau dia berpikir begitu berarti dia memang punya track record. Oke. Sekarang ini masih soal ADRT. Ini kan kemarin undangannya setahu saya dalam Munas, terus berubah jadi Munaslup. Perubahan yang sepenting itu kan juga harus ada dasarnya. Lagi-lagi soal ADRT. Sekarang Anda merubah Munaslup di pasar berapa yang membolehkan itu? Gimana? Itulah kemarin. Munaslup terjadi begitu ada kendala di Munas. Sedangkan di Munas sudah tidak ada istilahnya tidak ada kaidah-kaidah yang dia pegang. Dia tidak pegang. Jadi otomatis itu alumni luar pasti akan menyerang. Mau tidak mau dia mau bisu atau apa itu pasti. Karena sebagian besar juga alumni di luar paham tentang standar saja. Kalau saya kucuri ini Pak.
Mau kalian lihat iya, standar saja. Karena kalau saya berbicara tanpa dasar ini, bagaimana caranya? nah bilang juga itu orang ini piti-piti tender bicara. Itu baru pada proses pemilihan. Iya. Terus bagaimana nanti nih? Sekarang ini ikatan alumni sudah terjadi, ketuanya sudah terbentuk, mungkin pengurusnya sudah terbentuk, dan bahkan saya dengar-dengar sudah ada program kerja. Ya, sudah ada program. Sekarang mereka bekerja itu atas dasar apa? Seperti tidak ada fakultas hukumnya deh. Jadi nanti berarti dia buatkan sendiri aturan buat dirinya. Bahaya juga memang ini. Bahaya ini barang karena fakultas hukum yang terbesar di Indonesia Timur adalah di UMI. Tapi kok bisa begini? Banyak profesornya. Bahkan hakim agung sudah pernah ada. Kok bisa terlupakan hal-hal seperti ini yang membuat kita jadi miris jadinya. Jadi sekali lagi mungkin kita ketuk hatinya para pihak yang berkepentingan bahwa ayolah kita buka hati, buka pikiran bahwa ini apa yang disuarakan alumni ini adalah dalam rangka perbaikan. Nggak ada jika kepentingan. Iya, enggak. Cuma kita mau lihat bahwa UMI itu alumni itu IKA UMI itu top, betul. Top bukan cuma top di mulut. Iya. Kita ikut bangga. Ya, betul. Mudah-mudahan. Kalau enggak ikut juga, kita juga enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Hidup tonjok. Iya. Tapi kan mana nanti suamiku bilang, saya kira alumni UMI, kok masa begitu? Masa begitu? Apalagi kalau bidang universitas, wah nanti kita. Ini sebenarnya saya bilang Pak, antara ada dan tiada ini Ika. Saya mau bilang ada ikanya dulu, tidak ada ikanya dulu, dia melantik. Ya itu dia kan. Tidak bilang ada. Ada SK, dibikin. Dan dia tidak bisa memang istilahnya semena-mena meninggalkan karena ini tadi ada landasan hukum. Dia terpisah dari kampus, istilahnya sudah dikasih keluar, mau ke anak sudah dikasih kawin. Masa kita mahasiswa diatur sama universitas, alumni masih mau diatur. Ya, sedangkan mahasiswa kita tidak mau diatur. Ini namanya demo. Sekarang alumni masih mau diatur. Ibu kami tuku demo kok. Latihan namanya demo. Ini perbincangan jadi lucu-lucuan jadinya. Tapi harus dijadikan lucu, Kak. Karena kapan tidak dijadikan ajang seperti ini, dia umur kita ini kan di atas 50 semua rata-rata yang seperti misalnya taruhlah saya, kupikir saya masih anak-anak, ternyata sudah berapa puluh tahun kita tinggalkan bumi. Itu harus kita bawa apa istilahnya, kita harus bawa enjoy, bawa happy. Tetapi happy-nya bukan main-main. Happy main-main. Serius ini karena ada satu ini lembaga ini yang harus kita perbaiki ke depannya. Kalau cuma kita melihat sejauh mata memandang, tidak ada masalah. Saya kira nasihat yang bagus sekali ini, bahwa dengarlah ini suara alumni. Mungkin Pak Ibu Andi Tenri sendirian, tapi sebenarnya membawakan suara orang lebih banyak. Saya jujur membawakan beberapa alumni. Bukan cuma di fakultas saya, bahkan di fakultas lain juga ada keprihatinan serupa ya. Mungkin jadi saya bilang, saya ini bukan pegawai UMI, saya ini juga bukan pengurus, tetapi ya mungkinlah kita bisa sambung kata dari saya ke teman sesama aktivis dulu, bisa lanjut, bisa supaya saya berharap dengan saya hadir di acara ini, saya tidak mau hadir secara sia-sia, kan. Betul. Saya berdoa semoga kehadiran saya di sini ada inspiring diambil dari alumni lain. Penyelenggara hajat ini melihat semoga dia diketuk hatinya, dilembutkan hatinya sama Tuhan, untuk merubah. Karena merubah ini gampang sekali. Begitu dia terima somasi ini,
Kita ketemu berembuk selesai, betul. Jadi ya. lobby terjadi. Kalau memang maumu begitu, yang penentu hajat ke kau toseng yang penyelenggara maumu, misalnya kau kasih kawin ini tidak mau kayak nomor 2, mau kayak nomor 1, tidak ada masalah. Betul. Tetapi kita fair. Betul. Ya minimal begitulah. Jadi paling tidak Bu, bahwa kita sudah lepas dari kewajiban kita, kita sudah memperingatkan. Soal Anda dengar atau tidak, karena kita juga tidak bisa mau didengar atau tidak, tetapi saya berharap dia mendengar. Ya kita sih harap begitu. Dan apapun itu demi kebaikan Umi, Ika Umi. Saya kira, apalagi ini sebelum terakhir ini, apalagi yang saya dengar bukan cuma ADRT yang tidak bahas tatib, tidak bahas agenda acara, tidak bahas kriteria calon, tahu-tahu ada jadi makin sempurna lah. Sempurna ke apa istilahnya? Istilahnya kalau pengantin makanan yang ada, tapi tidak ada garamnya. Jadi setengah mati juga orang mau bilang ramai pestanya, tetapi tidak ada nilai, tidak ada kualitas. Tidak ada nilai yang bisa dikenal. Tidak ada. Begitulah. Oke. Sekarang untuk terakhir ini, Bu. Apa yang kira-kira Ibu sampaikan? Mungkin ada semacam, tadi ini sudah banyak pesan, tapi mungkin bisa diulangi pesan kepada alumni juga ya. Saya kira juga mungkin supaya fair, kita juga kasih saran-saran ke alumni, ke pengurus, bahkan ke universitas. Kalau saya sih untuk semua alumni itu kembali ke kita. Bersuara, kalaupun suara kita sebagai alumni itu masuk dalam kriteria apa yang diinginkan, Alhamdulillah. Tetap bersuara, kalau tidak, yang penting sudah saya sampaikan. Yang penting sudah disampaikan. Tetapi saya berharap bahwa doa dari semua alumni kita harap betul. Untuk perbaikan lembaga kita. Ini kan lembaga kita, bukan lembaga mereka. Betul. Lembaga kita sebagai alumni. Bangganya kita atau adik-adik kita sekarang begitu disebut nomor alumni sekian. Itu kan beban. Betul. Dan persoalan ini sebisa mungkin dilaksanakan secara Islami juga. Secara Islami. Berembuk lah. Ya janganlah, kalau bisa sih jangan sampai ke proses hukum lah. Saya tuh sangat berharap penentu kebijakan itu berubah pikiran, dilembutkan hatinya untuk segera merubah. Berembuk ya. Merubah apa yang telah mereka lakukan, yang memang mau tidak mau, kasat mata atau tidak kasat mata, itu cacat. Cacat. Jadi catat. Oke. Itu bahasa hukum. Iya, tapi bukan ke anak hukum. Tidak apa-apa, tapi ini kan secara umum, ini pengetahuan umum. Apalagi kan saya. Kita berbicara umum. Berbicara secara lembaga. Lembaga itu mau IKA, mau bukan IKA, itu tetap ada. Itu pengetahuan umum secara dasar. Sebenarnya sih aturan dari atas sebenarnya memang tidak, tapi namanya organisasi ya harus ada itu. Aturannya, kaidahnya. Saya kira ini atau masih ada yang mau sampaikan? Tidak ada, kapan kode-kode mikir jam. Jadi saya kira ini bagus yang terakhir itu, bahwa mohonlah kepada semua yang berkepentingan tanpa menyebutkan siapa, karena kita juga tidak mau juga terseret dalam delik. Jadi siapapun yang berkepentingan, tolong didengarkan suara-suara alumni yang di luar, bahwa ini barang harus diperbaiki karena ini adalah monumen kita bersama. Ika Umi adalah monumen kita bersama. Monumen artinya menjadi kebanggaan kita semua. Simbol karya kita, simbol keagungan kita ada di Ikatan Alumni. Kalau ini cacat atau kurang bagus, kita juga yang malu juga di luar. Jujur itu saya pasti malu. Hanya itu yang saya kira, kalau itu pun tidak didengarkan, kelewatan. Semoga kita didengarkan. Kita harapkan begitu. Kali ini kita didengarkan. Insya Allah. Amin. Semoga. Dan kita harap semua pihak yang berseberangan pendapat itu berembuk dan mencari jalan keluar yang terbaik. Karena kan pendapat itu begitu. Detik ini kita berpendapat, kita balik ke rumah, kita sadar, salah Kak, tadi ini ku telepon itu, bagaimana kalau kita besok misalnya bertemu. Iya, mungkin berubah. Karena
satu keputusan yang menentukan adalah lobby. Oke, siap. Saya kira itu jalan keluar. Bukan kacaluk. Harusnya, saya kira itu. Ya, Dan mudah-mudahan didengar, mudah-mudahan ada manfaat. Pertemuan kali ini saya kira luar biasa. Semua bisa mendengarkan. Sekian saja, saya Andi Yulham Malabiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.